Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mari kita belajar matematika lagi. Tapi sebelumnya, jangan lupa kalian siapkan alat tulis, kemudian catat materi yang akan Padi berikan. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar, itu caranya sama, yaitu jumlahkan atau kurangi, tergantung soalnya, koefisien dari suku yang sejenis. Nah, ini syaratnya kalian harus tahu dulu suku sejenis. Kemarin kita sudah tahu suku yang sejenis itu ciri-cirinya adalah variabel atau huruf dan pangkatnya sama. Nah, agar kalian lebih jelas lagi, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 8mn pangkat 2 ditambah 5n ditambah 9 dikurangi 2mn pangkat 2 ditambah 3n dikurangi 3. Langkah pertama, kalian pisahkan atau kelompokkan suku yang sejenis. Dimulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Ini sampai dengan yang bawah. Yang ini dulu nih. 8mn pangkat 2. Cari suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu adalah variabel atau huruf dan pangkatnya sama. Mana? Sama yang ini ya. Tulis dulu ini. 8mn pangkat 2 dengan yang ini ya. Ingat, depannya itu dimasukkan positif atau negatif. Negatif ya, berarti negatif. Di sininya berarti dikurangi 2mn pangkat 2. Nah, kemudian kita cari lagi suku yang sejenisnya. Kesini dari kesini ya sekarang. Sini. Kita lihat 5n ini lambangnya apa? Positif ya. Berarti di sininya tambah 5n. Dengan yang mana sejenisnya? Kita lihat ke sini. Ada nih 3n positif ya, berarti di sininya tambah 3n. Kemudian yang belum yang mana? 9. 9 ini adalah positif, berarti sininya tambah 9. Kita lihat lagi 9 temannya dengan yang mana? Sejenisnya. Nah, depannya negatif, berarti dikurangi 3. Setelah dikelompokkan, kalian jumlahkan atau kurangi koefisien dari suku yang sejenisnya. Ini sudah sejenis, tinggal koefisien yang angkanya. 8 dikurangi 2. Berapa 8 dikurangi 2? 6. Berarti di sininya 6 variabel atau hurufnya tetap. 6mn pangkat 2. Nah, ini biarkan dulu saja. Kita lihat di sini. Di sini ada 5 positif ditambah 3. Jadi 8. Karena positif, di sininya positif 8. Variabelnya tetap. Variabel itu adalah n. Kemudian sekarang ini 9 dikurangi 3. Berapa? 6. Positif ya, positif 6. Nah, sudah tidak ada yang sejenis lagi. Selesai. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu tentang perkalian bentuk aljabar. Tapi sebelum kita belajar tentang perkalian, di sini Padim akan memberitahu bedanya penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian. Kalau penjumlahan itu harus suku yang sejenis. Penjumlahan dan pengurangan itu harus suku yang sejenis. Sedangkan perkalian tidak sejenis pun tidak apa-apa bisa dioperasikan. Nah, kita lihat. A ditambah A. A ini koefisiennya 1. Kalau 1 biasanya tidak usah ditulis. Boleh 1A, ini 1A. Tapi kalau 1 biasanya tidak ditulis. Tapi kalian harus tahu ini adalah koefisiennya 1 ya. Berarti 1 ditambah 1 adalah 2. Variabelnya tetap A. Nah, itu penjumlahan. Sedangkan perkalian, A, ini maaf dikali ya. A dikali A, ini hasilnya jadi A pangkat 2. Soalnya A-nya ada 2. Nah, itu perbedaannya. Kemudian, soal nomor 2. 2A tambah 3A. Nah, ini sejenis ya, sama-sama A ya variabelnya. Bisa dijumlahkan, berarti 2 tambah 3 adalah 5. Variabelnya tetap A. Namun, kalau perkalian 2A kali 3A. 2 dikali 3 berapa? 6. 6 tulis. Tapi variabelnya karena A-nya ada 2, berarti A pangkat 2. Nah, itu perbedaannya. Kemudian nomor 3. Di sini 5M ditambah 5N. Ini M, ini N, berarti tidak sejenis. Ini tidak bisa dioperasikan. Ya sudah, tetap saja 5M
ditambah 5N. Tapi kalau dalam perkalian, kalian bisa dioperasikan. 5M kali 5N, berarti 5 kali 5 berapa? 25. Jadi tulis dulu 25 MN, berarti di sininya MN. Karena pangkatnya 1. Kemudian contoh berikutnya. Di sini ada 3P pangkat 2 ditambah 2Q pangkat 1. Maka 1 tidak usah dituliskan ya. Nah, ini karena tidak sejenis, berarti ini tidak bisa dioperasikan. Tetap saja 3P pangkat 2 ditambah 2Q. Namun, kalau dalam perkalian itu bisa dioperasikan. 3 kali 2 itu 6. Kemudian P-nya pangkat 2, tulis P pangkat 2. Q-nya pangkat 1. Nah, Q doang. Seperti itu. Lanjut kita ke soal selanjutnya. 2C pangkat 2 ditambah 3C pangkat 3. Ini sejenis tidak? Tidak, karena pangkatnya beda. Suku yang sejenis itu variabel atau huruf dan pangkatnya harus sama, sedangkan ini pangkatnya beda. Ini tidak sejenis. Dalam penjumlahan tidak bisa, berarti tetap saja 2C pangkat 2 ditambah 3C pangkat 3. Namun kalau dalam perkalian ini bisa dioperasikan. Nah, seperti ini. Ini dikalikan dulu, 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian C-nya karena sama, ini C-nya ada 2, ini C-nya ada 3. 2 ditambah 3 jadi berapa? 5, berarti 6C pangkat 5. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja ke materi tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk contoh yang pertama, perkalian antara konstanta atau angkanya saja dengan bentuk aljabar. Agar lebih paham, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada soal 5 dikali X ditambah 6. Untuk perkalian, itu menggunakan tanda kurung. Setiap ada tanda kurung berarti artinya dikali. Tidak menggunakan simbol seperti ini. Kenapa tidak menggunakan simbol seperti ini? Ditakutkan nanti tertukar dengan variabel X. Oleh karena itu, X itu simbolnya seperti ini. Ya. Kemudian kita langsung saja kerjakan soal nomor 1. 5 dikali X ditambah 6. Caranya seperti apa? Menggunakan skema. Ini namanya skema. Jadi, konstanta ini dengan suku yang pertama ditambah ini dengan suku yang kedua. Jadi seperti ini. 5 dikali X. Berapa? 5X. 5X. Kemudian 5 dikali 6. Berapa? 30. Positif negatif? Positif ya di sininya. Berarti positif 30. Nah, seperti situ aja. Kemudian soal nomor 2, kita langsung saja tulis 3 dikali X dikurangi 2 ditambah 6 dikali 7X ditambah 1. Kita kerjakan ke bawah. Jadi, konstanta dengan suku yang pertama, 3 kali X, berapa? 3X. Kemudian 3 kali negatif 2. 3 kali negatif 2. Tandanya beda-beda, berarti negatif ya. Negatif 6. Kemudian yang ini, 6 kali 7X, berapa? 42. Berarti positif 42. Karena ini ada variabel X-nya, 42X. Kemudian 6 dikali 1. Berapa 6 kali 1? 6. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Karena di sini ada suku yang sejenis. Yang ini dengan yang ini ya. Ya, kita jumlahkan suku yang sejenis. 3 ditambah 42. Berapa? Jadi 45. Jadi 45 X variabelnya. Kemudian yang ini dengan yang ini ya. Sejenisnya. Negatif 6 ditambah 6. Habis ya. Berarti sudah 45X saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu perkalian antara dua buah bentuk aljabar. Nah, di sini ada dua buah bentuk aljabar dikalikan. Langsung saja ke contoh soal. Kerjakan soal nomor 1. Di sini ada 2X ditambah 3. Nah, dikali. Ini dikali ya, karena pakai tanda kurung. 3X dikurangi 2. Nah, ini menggunakan skema. Caranya seperti apa? Suku yang pertama ini dikalikan suku yang pertama yang belakang. Nah, 2 kali 3 berapa? 6. Sini sama dengan dulu ya.
6. Karena perkalian berarti X-nya nambah ya. 6X pangkat 2. Nah, kemudian ini lagi suku yang pertama ini dengan suku yang kedua yang ini yang belakang. 2 kali negatif 2, yaitu adalah negatif 4. Karena ini X-nya ada 1, ya. Ini sama ini kan X-nya ada 1, berarti X doang. X. Seperti itu. Kemudian, sekarang suku yang kedua dikalikan suku yang pertama. 3 kali 3X. 3 kali 3 berapa? 9, positif ya. Positif 9. Karena X-nya ada 1, berarti ini X. Kemudian, suku yang kedua ini dikalikan suku yang kedua yang belakang. Jadi, 3 dikali negatif 2. 3 dikali negatif 2. Itu adalah negatif 6. Sudah selesai? Belum. Karena cari suku yang sejenis. Nah, ini ada suku yang sejenis. Operasikan lagi. Jadi, 6X pangkat 2 ini biarkan saja karena tidak ada yang sejenis. Ini yang sejenis. Negatif 4 ditambah 9. Berapa? Positif 5. Positif 5. Karena penjumlahan, jadi X doang atau X pangkat 2 kalau penjumlahan? X doang ya, berarti X saja. Kemudian baru tulis ini. Negatif 6. Sudah habis, tidak ada yang sejenis lagi. Selesai, seperti itu. Kemudian, langsung kita ke soal nomor 2. 4M tambah 2 pangkat 2. Kalau dipangkatkan 2 berarti ada 2. Nah, langsung saja kita soal nomor 2. Soalnya adalah 4M ditambah 2 pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti dikali ini lagi ya. 4M tambah 2. Nah, caranya sama seperti nomor 1. Suku yang pertama ini dikalikan suku yang pertama belakang. 4 kali 4 adalah 16. M pangkat 2. Kenapa M pangkat 2? Karena perkalian. Dikali. Kemudian suku yang pertama ini dengan suku yang kedua. 4M kali 2. Berapa 4 kali 2? 8. Positif 8. M-nya ada berapa nih? Ada 1 ya. Berarti M doang. Kemudian suku yang kedua, yang ini dengan suku yang pertama ini. 2 kali 4M. Berapa? Jadi 8 ya. Positif 8. M-nya ada 1 karena perkalian. Kemudian suku yang pertama ini dengan suku yang terakhir. 2 kali 2 adalah positif 4. Positif 4. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena ada suku yang sejenis, yang ini ya. Nah, suku yang tidak sejenisnya tulis lagi. Suku yang sejenisnya dioperasikan. 8 tambah 8 adalah 16. Variabelnya M atau M pangkat 2? M doang ya, karena penjumlahan. Jadi, tambah 16 M saja karena penjumlahan, kemudian ini tetap 4. Selesai. Sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa kalian sering berlatih dengan soal-soal yang Pak berikan atau bisa melalui buku RKS dan buku paket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.